Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Resi Suara. Satu kata penduduk makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AF Dalam Penyambungan. Dan kembali kita menghadirkan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai program dahsyat ya. Dan bersama kita di studio kita sudah hadir narasumber kita dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Ada Ibu Saripah Aini Estos dan Ibu Syafridah Hanum Estos. Selamat pagi Ibu cantik. Selamat pagi. Bersama kita akan membahas mengenai program dahsyat ini ya Bu ya. Iya. Nah sebelum kita berlanjut ya kan kita harus tahu dulu nih dahsyat ini sebenarnya apa sih ini? Oh iya, dahsyat ini memang program nasional sebenarnya, ya kan Bu. Jadi dahsyat ini kita laksanakan di desa, di mana dahsyat ini yaitu dapur sehat atasi stunting, di mana kita membina nanti di desa ada 9 kader. Jadi kita bina mereka supaya mereka nanti bisa untuk mengajari kepada keluarga sasaran kita di desa. Jadi mereka yang 9 ini kita kader, kita ajari cara bagaimana sebenarnya memakan makanan bergizi dalam setiap harinya. Jadi mereka lah yang nanti yang membina ke kepala keluarga atau sasaran di desa. Jadi dahsyat ini adalah dapur sehat atasi stunting ya. Iya benar. Tujuan dibuatnya dapur sehat ini untuk mengatasi stunting itu ya. Iya betul. Nah kalau untuk dahsyat ini merupakan kegiatan seperti apa? Kegiatan dahsyat ini yaitu apa? Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting melalui sumber daya lokal yang dipadukan dengan sumber daya atau kontribusi kemitraan lainnya. Seperti misalnya di desa itu ada di situ berbentuk bahan pangan lokal yang mudah didapat gitu. Jadi itulah diberdayakan. Nah, itulah dia diberdayakan sehingga nanti kita kayak yang dibilang nanti tadi kemitraan lainnya itu seperti dari dana desa gitu. Jadi dana desa ini nanti memberikan kontribusi terkait dengan penurunan stunting yang ada di desa itu untuk khusus anak-anak stuntingnya. Kenapa harus berbahan pangan lokal? Karena tadi itu harganya murah dan mudah didapat gitu. Nah, misalnya tadi kan ada di desa itu ubi, pisang, pepaya, pokat atau telur, tempe, tahu. Nah, jadi sebenarnya harusnya setiap desa ini punya dapur sehat masing-masing. Iya, semua. Seharusnya inilah yang mau dibina ya kan, biar ada setiap desa gitu ya Bu ya. Karena di dasar itu tadi yang disampaikan Ibu Saripah ada beberapa kader gitu. Ada 9 kader di dasar dan di desa itu pun ada lagi kader-kader yang lainnya. Jadi bekerja sama lah ini nanti antara kader dasar, Ibu PKK. ada lagi Ibu PKK, ada lagi yang namanya KPM. KPM itu adalah kader pembangunan manusia yang didanai oleh dana desa gitu. Jadi kalau untuk sasarannya tersendiri dari dahsyat ini di desa kelurahan itu siapa aja nih? Kalau sasarannya yang kita pilih di setiap desa itu ada ibu hamilnya, ada ibu pupas, ada ibu yang mempunyai balita, baru ada juga nanti pusnya pasangan usia subur, baru nanti tambahannya nanti kita buat catin, nanti supaya nanti catin ini calon si pengantin ini pandai dia nanti mengelola masakan nanti apabila dia nanti menikah ke depannya. Begitu Bu. Jadi memang harus itu ya. Harus. Kalau yang nenek-nenek nggak bisa. Itu nanti ada lagi ya, khusus yang untuk lansia. Gitu. Iya. Nah kalau untuk apa aja nih hasil yang diharapkan dari kegiatan dahsyat ini sejauh ini nih? Hasilnya itu ya itu tadi bagi anak-anak stunting itu kan supaya cepat penurunannya gitu. Misalnya bulan ini mereka terindikasi dengan stunting, untuk bulan-bulan berikutnya kita harapkan sudah turun sehingga angka stunting di Kabupaten Mandailing Natal ini menurun gitu.
seperti yang kita harapkan, sama dengan yang diharapkan oleh tingkat provinsi maupun nasional. Di tahun 2024 angka stunting tingkat nasional itu sudah tercapai 14%. Nah, kalau kita dari Kabupaten Mandailing Natal berharap sekitar 20-25% gitu, karena kita masih tertinggi di tahun ini. Jadi apa artinya kalau misalnya kita punya dapur sehat di desa itu, apa boleh misalnya kita ke situ makannya atau gimana sih sebenarnya ini? Sebenarnya itu enggak. Bukan, itu kan diolah oleh kader-kader yang ada di desa itu kan, dipromotori oleh Ibu Kepala Desa. Ibu Kepala Desa ini adalah sebagai ketua tim penggerak PKK di desa. Jadi Ibu PKK inilah yang mempromotori semua kader-kader ini membuat menu. Hari ini menu apa yang harus kita berikan kepada si anak stunting ini. Setelah diolah di dasar ini tadi, maka ini hasil yang dimasak ini disampaikan, diberikanlah kepada anak stunting. Oh, jadi nggak mesti harus ke situ tuh. Nggak usah, iya. Kita memang tergolong dalam yang tadi, kita pasti dapat gitu ya. Ditambah tadi tugas kader kita itu tadi yang 9 itu, sasaran yang diambilnya tadi 10 sasaran dalam 9, kan 9 kader kita tadi kan ada dia mencari 10 sasaran dalam satu desa per orang. Minimalnya satu orang itu kader mencari 10 sasaran. Jadi yang 10 sasaran ini dia kunjungi setiap hari, masa apa dia setiap harinya. Jadi makan apa mereka di dalam setiap harinya itu, apakah ada dia makanan pokoknya seperti nasi, apakah ada sayurannya, apakah ada lauknya seperti ikan misalnya, atau adakah makan buah gitu. Jadi itulah yang kita harapkan nanti pembiasaan di desa untuk masyarakat, supaya terbiasa mereka memakan makanan ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya gitu sebenarnya. Jadi begitu ya, sahabat Start FM ya, itu juga menguntungkan banget untuk kita semua ya, sebagai pembelajaran juga ya untuk kita ya, biar kita tahu menu sehat itu seperti apa aja gitu, apakah harus mahal atau tidak gitu ya. Nah, nanti kita bakalan membahas mengenai program dahsyat ini, tujuannya untuk apa dan seperti apa kelanjutannya setelah jeda iklan berikut ini.